warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Elis di mata pelajaran IPA. Tema 5, subtema 1 dengan materi penerapan sifat-sifat cahaya dan penguraian cahaya. Yuk kita lihat video pembelajarannya. Teman-teman, hari ini bersama Bu Elis akan belajar mata pelajaran IPA. Tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Subtema kali ini, Bu Elis akan menerangkan sifat-sifat cahaya dan penguraian cahaya. Yuk teman-teman kita lihat ya materinya. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Misalnya, ada cahaya matahari, seperti yang teman-teman lihat gambarnya ya. Cahaya senter, cahaya lampu, dan cahaya lilin. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar. Nah, di sini Bu Elis akan menerangkan cahaya memiliki sifat-sifat tertentu antara lain. 1. Merambat lurus, yaitu dengan melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kita dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kita tidak dapat melihat cahaya lilin. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda-benda bening. Seperti pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat kita mengarahkan senter ke papan melalui botol bening, cahaya dari senter tersebut akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Coba teman-teman lihat gambarnya ya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Coba teman-teman lihat gambarnya ya. Nah, penerapan pembelokan cahaya adalah saat kita melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal. Dan contoh lainnya adalah saat kita melihat pensil yang terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Coba teman-teman lihat ya, gambar pensil setelah dimasukkan ke dalam air. Penguraian cahaya. Selain 4 macam sifat cahaya yang telah kita pelajari, cahaya juga memiliki sifat yang dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu, contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Nah, seperti teman-teman lihat ya, di sini Bu Elis sudah menempelkan gambar pelangi. Nah, pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Selain pelangi, teman-teman dapat membuktikan dengan percobaan cakram warna. Nah, seperti teman-teman dapat melakukan percobaan seperti gambar di samping. Dengan menggunakan beberapa warna pelangi dari kertas origami atau warna Mejikuhibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu ditempel pada karton atau dus bekas. Setelah itu, teman-teman dapat melubangi bagian tengahnya untuk membasuhkan 2 benang yang sama antara kanan dan kiri. Nah, lalu teman-teman dapat melakukan percobaan dengan menarik benang antara kanan dan kiri tersebut.
Nah, teman-teman, sekarang Bu Elis akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya yang dapat menembus benda-benda bening. Bu Elis sudah menyiapkan kertas karton, gelas bening, dan senter. Yuk kita lihat apa yang akan terjadi. Bu Elis akan mengarahkan senter. Oke. Nah, melalui gelas bening dan apa yang terjadi? Ternyata betul kan? Cahaya dapat menembus melalui benda-benda bening. Oke. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman melakukan percobaan di rumah ya. Oke. Nah, teman-teman, kali ini Bu Elis akan menerangkan sifat cahaya yang dapat merambat lurus. Bu Elis sudah menyiapkan lilin, juga kertas karton yang sudah dilubangi. Oke, yuk kita lihat. Nah, betul teman-teman. Ternyata cahaya dapat merambat lurus melalui karton-karton yang sudah dilubangi. Oke. Percobaan yang ketiga, Bu Elis akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan. Sini Bu Elis sudah menyiapkan gelas yang sudah berisi air, juga pensil. Nah, coba teman-teman lihat ya, apa yang akan terjadi ketika Bu Elis akan memasukkan pensil ke dalam air. Nah, pensil akan terlihat patah saat dicelupkan ke dalam air. Oke. Nah, sekarang Bu Elis akan menerangkan sifat-sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Bu Elis di sini mempunyai cermin. Kenapa cermin? Karena cermin mempunyai permukaan yang rata, sehingga cermin dapat memantulkan cahaya. Oke? Nah, untuk tugasnya, tugas LKP IPA tema 5 subtema 1. 1. Tulislah sifat-sifat cahaya yang telah teman-teman pelajari. Kedua, perhatikan gambar di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaannya dengan benar. Coba teman-teman lihat ya gambarnya. Nah, setelah teman-teman melihat gambar, teman-teman dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. A. Apa sumber cahaya pada percobaan di atas? B. Pada percobaan di atas, jika karton B digeser ke samping, apakah cahaya dapat dilihat dari karton A? C. Sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? Seperti biasa, tugas dikerjakan di buku tulis, difoto, lalu dikirim ke Classwork. Paling lambat hari Sabtu 14 November 2020. Semangat ya teman-teman! Maaf ya teman-teman, apabila Bu Elis ada kesalahan ketika Bu Elis sedang menyampaikan materi. Nah, sekarang teman-teman selamat mengerjakan tugasnya ya. Tetap semangat, sehat selalu, jangan lupa berdoa. Cukup sekian dulu ya dari Bu Elis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.